Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mumajjad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa amad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Para alim ulama, tuan-tuan guru kita yang kita muliakan, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib Masjid Nurul Ikhlas, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa menutupi aib-aib kita, dan senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah malam hari ini menyambung kajian kita Kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani dengan syarahnya Jala'ul Afham fi Syarh Aqidatul Awam, yang merupakan pelajaran ilmu tauhid dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani yang dihimpun oleh ulama Nusantara kita, Kiai Al-Hajj Muhammad Ihya Ulumuddin, Mudir Ma'had Nurul Haramain di Malang. Pada 2 minggu yang lalu telah kita bacakan muqaddimah kitab ini dan tentang pentingnya ilmu tauhid. Maka malam hari ini kita masuk kepada mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita tahu telah diklasifikasikan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama tauhid, bahwa induk daripada sifat yang wajib bagi Allah itu 20 sifat, sehingga lawannya adalah sifat yang mustahil juga 20 sifat. Kemudian yang jaiz, yang boleh atau yang harus bagi Allah 1, yang wajib bagi Rasul 4, lawannya yang mustahil bagi Rasul 4, yang jaiz bagi Rasul atau yang boleh bagi Rasul 1. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Al-faslu al-awwalu fi sifatillahi ta'ala. Pasal yang pertama menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-wajibu fi haqqihi ta'ala, yang wajib pada hak Ta'ala. Al-jaiz fi haqqihi ta'ala, yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala. Al-mustahil fi haqqihi ta'ala, yang mustahil bagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajibu fi haqqihi ta'ala, adapun yang wajib pada haknya Allah Ta'ala. Qala an-nazimu rahimahullahu, berkata nazim atau yang menyusun untayan nazam Aqidatul Awam ini, yaitu Syekh Ahmad Marzuqi qaddasallahu sirrah rahimahullahu ta'ala. Wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah, wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy qadir muridun 'alimun bi kulli shay sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu وقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر.
al-mufradat. Wa ba'du ay ba'da dzikril basmalah walhamdalah. Setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Dulu sudah kita sampaikan istilah Arabnya nahat namanya, an-nahtu. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdalah. La haula wala quwata illa billah hauqalah. Dan banyak lagi yang semacamnya itu ya. Wassalatu wassalamu, dan setelah salawat dan salam, wassalatu wassalami biwujubil ma'rifah, dan setelah zikir bismillah dan alhamdulillah serta salawat dan salam, ketahuilah olehmu biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya ma'rifah. Apa itu hakikatul ma'rifah? Yaitu hakikat ma'rifah maknanya al-jazmul muwafiqu lil haqqi, keyakinan yang jazam, yang kokoh, yang sesuai dengan al-haq, kebenaran, an dalilin, beserta dalil, walaysa bitaqlidin, bukan dengan taklid atau ikut-ikutan, liman'ihi fi ilmi al-aqaid in kana fil muqallidi ahliyatun lin nazar, karena terlarangnya dalam mengkaji ilmu akidah in kana fil muqallid, bagi orang yang muqallid padahal dia memiliki ahliyatun lin nazar, kemampuan untuk nalar, kemampuan berpikir yang kuat. Dulu telah kita ungkapkan hukum mengkaji ilmu tauhid bagi kita secara umum mujmal, secara global, tetapi hukumnya fardu kifayah, mesti ada, wajib ada di antara kita yang mengkajinya secara mufassal, secara detail. Itu hukumnya fardu kifayah. Secara umum semua kita adalah fardu, hukumnya wajib. Bil idlaqi, tadi disebutkan min wajibin lillahi 20 sifah, mengetahui apa yang wajib bagi Allah berupa 20 sifat secara mutlak, ay min ghairi taqyidin bi ba'd al-wujuh, bima'na annahu ta'ala mukhalifun al-khalqi fi jami' al-wujuh. Itu untuk keterangan yang al-mukhalafah lil hawadith. Baik, syarahnya, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala, wajib atas setiap orang yang mukallaf. Siapa orang yang mukallaf ini? Yaitu orang yang sudah akil baligh, kemudian yang waras, tentunya Islam ya, Islam, akil baligh, waras, dan bulughud dakwah, sampai dakwah kepadanya. Orang kubu yang tak pernah disentuh dakwah, yang tak pernah mendengar tentang Nabi Muhammad, yang tak pernah mendengar tentang Al-Quran, yang tak tahu tentang Islam, tidak ada yang menyampaikan kepadanya, maka dia bukan mukallaf. Tergugur dia selama memang dia tidak tahu, memang tersembunyian, dia hidup dunianya hanya disitulah. Tapi kalau dia sudah tahu, mendengar ada Islam, ada Nabi Muhammad, ada Quran, maka dia sudah termasuk orang yang kena khitab. Jadi dia bukan termasuk orang yang bebas. Kalau dia tidak ikut Islam, berarti dia non muslim. Apa yang wajib? Mengenal sifatillahi ta'ala, sifat-sifat Allah ta'ala. Al-wajibu fi haqqihi, yaitu sifat Allah yang wajib bagi haknya Allah ta'ala. Al-wajib fi haqqihi wa huwa, apa itu? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu,
Jadi kalau istilah wajib dalam ilmu tauhid artinya sesuatu yang tidak tergambar secara akal ketiadaannya. Mustahil tiada, tidak mungkin tiada, itu wajib artinya. Tak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Itu wajib dalam konteks ilmu tauhid. Wajib dalam konteks ilmu fikih lain lagi. Itu berpahala mengerjakan, berdosa jika meninggalkan. Itu dalam ilmu fikih. Dalam ilmu tauhid yang tak tergambar pada akal akan tiadanya, ataunya arti ketiadaan itu tidak mungkin. Wal mustahilu fi haqqihi, dan yang mustahil pada haknya ta'ala, wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, yang tak mungkin secara akal adanya. Jadi kalau secara akal, misalnya katakanlah Allah bersifat lawan daripada baqa, fana, mustahil, tak mungkin fana, mustahil bagi zat al-haq ta'ala itu bersifat fana, maka itu makna mustahil. Wal jaizu fi haqqihi, sedangkan yang jaiz atau yang harus, bahasa lamanya, bahasa sederhananya yang boleh, artinya boleh iya, boleh tidak, boleh dikerjakannya, boleh ditinggalkannya, terserah dia. Fi haqqihi, pada haknya ta'ala, wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, apa yang secara akal dapat diterima adanya atau tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Bahasa tauhidnya fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu, Allah bebas melakukan apa saja yang dia inginkan ataupun dia tidak melakukannya. Contoh misalnya orang kafir dimasukkannya dalam surga nanti, jaiz pada hak ta'ala karena dia yang punya. Tetapi secara iman kita berpegang pada standar Al-Quran. Kalau Allah bilang orang kafir tempat jadi neraka, maka kita saddaqna wa amanna, kita membenarkan dan kita percaya dengan firman Allah. Namun hak Allah Ta'ala jua, apakah dia mau memasukkan hambanya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Demikian pula bagi orang mukallaf itu wajib untuk mengetahui, mengenal seperti itu juga pada hak para rasul. Semoga salawat dan salam Allah tercurah atasnya. Wa bada'a an-nadhimu fi hadhil abyati bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa 20 sifatan mufassalatan kattali. Penyusun nazam syair tauhid di atas melalui bait-baitnya ini menyebutkan apa yang wajib bagi haknya ta'ala, yaitu 20 sifat secara rinci kattali, yaitu sebagai berikut. Awalan, yang pertama, al-wujudu, bimakna thubutu syai'i wa tahaqquqihi. Makna wujud itu thubutu syai', adanya sesuatu, tetapnya sesuatu, wa tahaqquqihi, dan wujudnya sesuatu, terrealisir. Tahqiq itu real, jadi makna nyata, ada dan nyatanya sesuatu. Wajibun lahu ta'ala li dzatihi, yang wajib baginya ta'ala bagi zatnya, la li'illatin, bukan karena sebab. Jadi wujud itu kokoh keberadaannya, wajib atasnya dengan zatnya, bukan karena sebab tertentu. Dia ada bukan karena sesuatu. Al-wujud, adanya bukan karena sesuatu, tapi karena kewajiban atau wajib bagi zatnya, dan memang itulah adanya bagi zatnya, yaitu bersifat ada.
Ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang mempengaruhi keberadaan Allah Ta'ala. Adanya Allah dengan sendirinya, dengan zatnya, bukan karena sesuatu. Ammal wujudu ghairu zati, sedangkan wujud yang bukan zat, kawujudina, seperti kita inilah. Kenapa bukan zat? Bahwa bifi'lihi ta'ala, karena kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan perbuatannya. Allah yang menciptakan kita. Jadi yang sebenar-benarnya ada al-wujud adalah Allah Ta'ala. Maka disebut juga dengan wajibul wujud al-mutlaq, yang wajib wujudnya secara mutlak. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu wujudu hadhil makhluqati, adanya seluruh ciptaan-ciptaannya ini, adanya alam ini. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan karena adanya Allah, maka na syai'un minal khalqi, maka niscaya makhluk ini tidak ada. Jadi logikanya jangan kita bilang adanya Allah karena adanya makhluk, bukan. Karena adanya Allah tidak perlu sebab, tapi adanya makhluk karena adanya Allah. Allah yang menciptakan dan yang mengadakan kita. Kalau orang filsafat berpikirnya terbalik, adanya alam ini menjadikan adanya Tuhan. Berbeda maksudnya adanya Tuhan, adanya Allah menyebabkan adanya alam, karena Allah yang menciptakan alam ini. Bapak Ibu, kita ngaji tauhid ini berpikirnya sederhana saja ya, karena Nabi sudah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang kebesaran Allah, jangan kamu merenungkan zat Allah, karena tidak akan sampai. Jadi kita beriman mendengar, yang kita paham alhamdulillah, yang tak kita paham kita serahkan kepada Allah. Apalagi nanti kalau sudah babnya mengatakan tentang keberadaan Allah, tentang tiada awal dan tiada akhir, kita mengimani, kita mantapkan iman kita dengan kokoh, kita serahkan dengan Allah. Kalau tidak sanggup kita mikirkan, memang tidak boleh dipikirkan, karena tak mungkin kita mampu memikirkannya. Sebab kalau kita memikirkan sesuatu yang tak kita mampu memikirkan, apalagi kalau cerita tentang awal kejadian, cerita tentang Nur Muhammad, kita mendengar dengan iman, tak sanggup kita memikirkan detil dengan akal kita, karena akal kita tak sampai. Kalau kita paksa-paksakan, itulah nanti kita orang Jambi yang gilo isim, karena kita tidak sampai, dipaksa-paksa. Karena tidak akan sampai dan tak pernah akan sampai pada hakikatnya. Itu batas kemampuan kita. Kita beriman, kita taslim, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini adalah sifat 20 yang wajib. Secara akal kita menerimanya, bahwa pastilah adanya Tuhan yang telah menciptakan alam ini, dan tak mungkin tidak ada Tuhan. Itu Allah bersifat wujud, tak mungkin Allah itu bersifat tiada atau al-adam. Kalau tidak sanggup macam gitunya, namanya tidak ada akal lah mungkin ya. Itu akal sederhana kita menerimanya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Taha ayat 14. Dalam kitab tauhid yang umum, para ulama menggunakan dalil firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Jadi seluruh yang ada di alam raya ini Allah yang telah menciptakannya. Yang kedua, al-qidamu,
wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala, tidak ada pangkalnya akan keberadaan Allah itu, tak berpangkal. Ai innahu ta'ala la awwala wujudihi, tak ada awalnya, tak ada pangkalnya akan keberadaannya itu. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat, karena dialah Allah yang maha agung maha mulia, sumber dari adanya alam ini. Dia yang mengadakan alam ini, dia tidak ada pangkalnya. Karena itu terbantahkanlah perkataan orang yang mengatakan Allah memerlukan tempat. Kenapa? Karena sebelum alam ini Allah adalah Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, lalu diciptakannya alam. Maka dia adalah Allah sebelum dia menciptakan alam ini dan setelah dia menciptakan alam ini. Huwal an ala ma alaihi kan, tak berubah, tak memerlukan makhluk dan tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa mujidu hadzal mawjudat, dialah yang mengadakan seluruh yang ada ini. Fala budda ay yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'. Maka Allah yang mendahului segala-galanya, tidak ada yang mendahului Allah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal tanpa pangkal, tanpa awal, wal akhir tanpa akhir, wal zahir yang nyata, wal batin yang tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim. Orang sufi menangkap Allah az-zahir, maka seluruh yang nyata ini sebenarnya adalah manifestasi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemana aku memandang al-haq, az-zahir, karena dialah yang paling nyata. Ada ilustrasi, meskipun ilustrasi itu sangat tidak dapat dikaitkan dengan Allah, karena Allah tak dapat dimisalkan, tak dapat dicontohkan, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Namun untuk mendekatkan pemahaman kita, cahaya yang terang benderang, yang sangat terang, yang sangat dekat, sanggupkah mata kita memandangnya? Padahal dialah yang paling nyata, dialah yang paling terang, dialah yang paling dekat. Az-zahiru, yang nyata, yang menampakkan segala sesuatu ini. Wal batin, dia pula yang tersembunyi, dia yang menggerakkan segalanya, dia hakikat segalanya, dia yang menciptakan segalanya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian sifat Allah yang ketiga, al-baqa. Ini mudah-mudahan kita secara umum sudah hafal, ya. Mungkin tak mantapnya, tapi kita tahu, kita pernah belajar dan kita hafal. Wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan kudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini ada akhi basiran ngambil nama itu, ya. Nah, itu sifat yang wajib bagi Allah. Al-baqa yang ketiganya, wa huwa adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Tak ada pupusnya, tak ada punahnya, tak ada habisnya wujudnya ta'ala, kekal abadi. Ay innahu ta'ala daim al-wujud min ghairi ghayah. Dialah Allah yang kekal keberadaannya tanpa akhir, tanpa batas, tanpa ujung, tanpa pangkal, tanpa ujung, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa batas. Wa baqin ila ghairi nihayah. Qala ta'ala, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di atas muka bumi ini
Bahkan seluruh yang ada dalam alam ini, seluruh yang ada semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 27. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas 88. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala ketentuan dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan. Nah, ini tafsir wajah. Ini jangan kita tafsirkan harfiah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zat Allah Ta'ala saja yang kekal abadi. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bersalah-salahannya Allah Ta'ala dengan segala yang baharu yang diciptakannya. Berbeda. Maksud bersalah-salahan itu berbeda. Allah berbeda dengan segala makhluk. Bahasa lamanya bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Mungkin kalau kita orang lama paham lah ya. Tapi kalau kita orang baru agak kurang paham bahasanya itu. Artinya Allah berbeda dengan segala apa yang diciptakannya dengan makhluk ini. Wa huwa adamu mumasalati syai'in minal hawaditsi lahu subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak ada satu pun daripada yang ada diadakan ini yang serupa dengannya subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya dari seluruh makhluk ini, ciptaannya ini, yang baharu ini, tak ada yang semisalnya. Hawadits itu baharu, lawannya qadim. Qadim itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk hadis yang diciptakan atau yang baru. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun baginya kufuwan ahadun, seorang pun tidak ada yang sebanding dengan Allah. Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima, sifat yang wajib bagi Allah, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya. Bahasa kitanya mandiri, tidak memerlukan siapapun juga. Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Artinya Allah tak menghajatkan tempat au mahallin yahullu fihi, posisi, au mujidin yujiduhu, tidak memerlukan ada yang lain yang mengadakannya dengan keberadaannya. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu, dia tak memerlukan siapapun juga. Wa muftakirun ilaihi kullu man adahu, semua selainnya memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan seluruh makhluk, sementara makhluk semuanya memerlukan Allah. Qala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua tunduk di hadapan al-hayyil qayyum, yang maha hidup lagi yang maha jaga. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya fakir kepada Allah dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah sering juga dia dengan penuh tawadhu disebut al-faqir. Al-faqir itu maksudnya al-faqiru ilallah, yang fakir kepada Allah. Secara bahasa yang miskin, fakir itu ya. Tapi maksudnya adalah al-faqir yang memerlukan Allah. Misalnya saya al-faqir Muhammad Yusuf, al-faqir Basiran. Karena kita semua adalah faqirun ilallah,
antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah la ghaniyun, pasti Allah itu maha kaya, artinya tidak memerlukan 'anil 'alamin, dari seluruh apa yang ada di alam ini. Allah tak memerlukan siapapun juga. Itulah yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Pelan-pelan kita memantapkan lagi ilmu tauhid kita. Ilmu tauhid ini mengantarkan kepada tauhid. Ilmu fikih mengantarkan kepada tauhid. Ilmu tasawuf mengantarkan kepada tauhid. Karena tujuan kita ini awal dan akhirnya tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tauhid ini bahagiannya, maka disebut dengan ilmu. 3 rangkaian ilmu tersebut tujuannya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqi ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal ulqub bina fima nazal. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radita 'ana daiman abada. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم علمنا منك، اللهم علمنا بك وبصرنا بعيوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت إيماننا، ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقده. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ربنا الله بكل اسم هو لك سميت بنفسك وعلمت أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به عادا في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجعل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.